Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berbicara tentang qanaah sebagai lanjutan dari risalah akhlak. Kata qanaah secara bahasa berarti puas, merasa cukup. Yakni mereka yang qanaah adalah mereka orang yang tidak terlalu tergantung pada dunia. Tapi mereka juga punya dunia, bukan tidak punya dunia, bukan tidak punya harta, bukan tidak punya uang. Mereka punya dan mereka puas dan mereka merasa cukup. Itulah qanaah. Adapun bedanya dengan ridha, sikap ridha itu hadir setelah sabar. Sedang qanaah dia hadir sebelum sabar. Jadi kalau ada orang yang qanaah, maka dia akan mudah menjadi sabar, dan orang yang hidupnya sabar, maka mudah padanya hadir sikap ridha. Jadi urutannya ada qanaah, kemudian sabar, kemudian ridha. Qanaah adalah kemampuan untuk melihat yang ada sebagai jalan Allah, sebagai takdir Allah yang diberikan untuk dilalui, sehingga tidak ada keluhan-keluhan. Meskipun kemudian bukan berarti tidak berdoa. Doa adalah panjatan kita kepada Allah tentang kebutuhan kita yang bisa jadi bukan soal kurang hari ini, tapi kita inginkan lebih baik esoknya. Itulah qanaah. Qanaah juga bermakna kesadaran bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Sebaliknya, Allah dengan Rahman dan Rahimnya pasti memberi yang terbaik pada setiap kebaikan sesuai janjinya. Siapa yang beramal baik pasti akan mendapatkan kebaikan, yang dia juga pasti akan diliputi kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk pasti juga akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah sampaikan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa qatir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada mereka yang Dia kehendaki dan juga mengukurnya, menguranginya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Allah kepada hamba-hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Karena itu rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Sikap qanaah menjadikan seseorang mampu menjaga kehormatannya, karena dia merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Dan orang yang punya sifat qanaah, maka mudah hilang pada dirinya sifat rakus, sifat iri, sifat dengki, sifat hasad. Sehingga dengan qanaah hidup seseorang menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi merasa tercukupi. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqa al-kaffafa wa qana'a bih. Sungguh beruntung siapa orang yang diberikan hidayah kepada Islam, kemudian diberikan rezeki yang tercukupi, kemudian dia berqanaah padanya. Maka dialah seberuntung-beruntung orang. Dia sudah Islam, agamanya Islam, yakin kepada Allah, Allah memberikan rezeki yang cukup, kemudian dia merasa tercukupi. Itulah sikap qanaah. Bahkan Rasulullah sampaikan juga kepada sahabatnya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashqaran nas. Ya Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', dengan itu engkau akan menjadi orang yang paling taat beribadah. Wa kun qani'an takun ashqaran nas. Dan jadilah orang yang paling qanaah, dengan itu engkau akan mudah menjadi orang yang bersyukur. Ashqaran nas. Qanaah tidak berarti pasif, sebab Islam mengajarkan terus-menerus mencari pahala persoalan dunia. Jadi tidak apa-apa. Mencari dunia tidak masalah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak boleh kita lupakan dunia. Namun qanaah mengajarkan kita untuk tidak merasa terus kekurangan dan bergantung pada dunia.
apalagi menjadikan dunia sebagai tujuan. Sebaliknya, qanaah mengajarkan untuk menjadikan amal dunia, baik harta, jabatan, keluarga, dan yang lainnya, sebagai media untuk mendapatkan akhirat. Itulah qanaah. Maka Rasulullah sampaikan kalimat yang betul-betul bisa mengajarkan kita posisi kita melihat dunia, apakah kita bisa berqanaah atau tidak. Rasulullah sampaikan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jam'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'ti min dunya illa ma qaddara lah. Rasulullah sampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ahmad, siapa yang menghendaki akhirat sebagai tujuannya, tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan kaya itu ada di hatinya, wa jama'a lahu syamlahu, kemudian Allah menghimpun kebutuhan-kebutuhannya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, kemudian dunia mendatanginya padahal dia tidak terlalu menginginkannya. Itulah qanaah, yakni orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, kemudian Allah menjadikan kaya itu ada di hatinya, dan juga Allah menghimpun urusan-urusan dunianya sehingga selesai dengan mudah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, kemudian dunia itu mendatanginya meskipun dia sebenarnya tidak terlalu menginginkan. Artinya dunia yang mendatanginya, bukan dia yang mengejar dunia. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, harapan utamanya, maka Allah menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia selalu kurang, apapun yang dia lihat selalu dia inginkan. Dia kejar terus dunia itu. Lalu Allah menjadikan urusan dunianya menjadi semrawut, banyak yang tidak beres. Dia sibuk urusan dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan tidaklah dunia itu hadir padanya. Tidaklah dia mendapatkan rezeki kecuali yang sedikit saja. Ini yang kita khawatirkan. Justru banyak orang yang sibuk tiap hari urusan dunia padahal yang didapat tidak seberapa. Sebaliknya, kalaupun kita menjadikan dunia ini sebagai media, maka Allah akan mendatangkannya dengan sangat luas, sangat banyak, penuh berkah. Sehingga kita tidak bergantung pada dunia, tapi kita bergantung pada pemilik dunia. Maka qanaah dalam Islam adalah dengan merasa puas untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri kita harus puas. Tapi qanaah juga mengajarkan kita untuk selalu merindu, mengusahakan, menginginkan untuk bisa memberi manfaat pada orang lain, berbagi dengan orang lain, menjadikan mereka yang lemah kemudian menjadi kuat, menjadikan mereka yang bodoh agar pintar, menjadikan mereka yang kekurangan agar tercukupi. Karena qanaah bukan berarti menyerah, tapi qanaah adalah mengusahakan keterbaikan untuk orang lain. Demikian maksud dari qanaah. Semoga kita bisa belajar untuk tercukupi apa yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.